Salam cinta dan cahaya, namaste. Senang sekali saya Ivonne Sutrisna dapat kembali menjumpai sahabat Kriya Yoga Nusantara. Untuk video kali ini sangat spesial karena saya saat ini berada di Candi Badut yang berada di Tidar, Malang. Candi Badut ini juga dikenal sebagai Candi Pendarmaan atau persembahan bagi Risi Agastiar. Bagi Anda yang sudah bergabung di Kriya Yoga Nusantara atau bagi Anda praktisi Kriya Yoga, tentunya sudah tahu bahwa Risi Agastiar ini adalah guru suci, guru tertua, guru utama dari Kriya Yoga. Risi Agastiar adalah salah satu dari Sapta Rishi, yaitu murid-murid dari Shiva yang mengajarkan yoga ke Nusantara dan juga tentunya ke India Selatan. Jadi ajaran-ajaran yoga di Nusantara semuanya berasal dari Risi Agastiar karena beliau memang yang bertugas untuk melakukan pembabaran yoga di Nusantara pada saat itu. Di Nusantara sendiri Risi Agastiar dikenal dengan nama Batara Guru. Nah, saat ini saya berada di salah satu candi yang memang dipersembahkan untuk beliau. Nama candi ini adalah Candi Badut. Candi Badut ini berada di Tidar, Malang yang dipersembahkan dibangun pada tahun 700 Masehi. Namun reruntuhan dari candi ini baru ditemukan pada tahun 1921 oleh Dinas Purbakala Belanda. Pada saat itu ditemukan bahwa candi ini dibangun di sekitar abad ke-8 oleh Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan. Baiklah, beberapa saat lagi saya akan mengajak Anda untuk berkeliling ke Candi Badut ini dan kita lihat apa saja peninggalan-peninggalan yang ada di dalamnya. Sekarang kita akan melihat-lihat lokasi Candi Badut ini. Biasanya kalau kita ke sebuah candi atau tempel, kita harus mulai memasukinya dari arah sebelah kiri. Jadi kita akan mulai masuk Candi Badut ini. Kita akan mulai memasuki Candi Badut ini dari arah sebelah kiri. Kalau dari arah depan kita sudah bisa melihat ini adalah pintu depan dari Candi Badut. Kemudian kita berjalan ke arah kiri, selalu harus melalui arah kiri jika kita memasuki sebuah tempel atau candi atau tempat-tempat suci. Baik, kita akan berhenti sejenak di sini. Kita lihat di atas ada stupa atau patung dari Dewi Durga. Kita lihat yang di atas itu adalah stupa atau patung dari Dewi Durga yang kebetulan sudah rusak ya bagian kepalanya, namun dikatakan bahwa itu adalah Dewi Durga yang menghadap ke arah ini. Kita bisa lihat juga di sini dikatakan bahwa itu adalah Arca Durga Mahesa Suramardini. Ya, kita bisa lihat di sini Durga Mahesa Suramardini merupakan salah satu aspek dari istri Dewa Siwa atau Parwati. Durga merupakan aspek ugra atau kemarahan dari Parwati yang muncul untuk mengalahkan raksasa atau Mahesa Sura. Durga digambarkan berdiri di atas Mahesa atau lembu, bertangan 8 buah, tangan kiri atas memegang camara, tangan di bawahnya memegang busur panah dan gada. Tangan kiri bawah memegang rambut raksasa atau asura, tangan kanan atas membawa tasbih, tengah panah dan cambuk, dan tangan kanan paling bawah memegang ekor lembu atau mahisa. Arca ini juga memakai gelang, tangan, kalung, kelat, batu, dan subang. Mungkin the complete version atau arca selengkapnya dari Dewi Durga bisa disaksikan di sini. Dan yang tersisa hanya tinggal arca tersebut. Ya, setelah dari Dewi Durga kita akan lanjutkan, kita akan menuju sisi
berikutnya dari Candi Badut. Ini adalah sisi berikutnya. Kita lihat arca sudah tidak ada lagi, di sana sudah kosong arcanya. Namun di sini ada penjelasan sebelumnya arca yang ada di sisi sebelah sini adalah arca dari Ganesha. Sebelumnya adalah arca Ganesha. Sebelumnya arcanya adalah berbentuk seperti ini, komplit. Ganesha adalah anak dari Dewa Shiva, dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan dan dewa perang. Pada arca Ganesha digambarkan duduk di atas lapik dengan kedua telapak kaki bertemu. Ganesha berkepala gajah atau Gana, berbadan manusia, berperut gendut, bertangan 4 buah, tangan kanan depan memegang gading, tangan kiri memegang mangkuk dengan ujung belalai masuk ke mangkuk. Sementara dua tangan yang bagian belakang memegang kapak dan tasbih. Ya, ini adalah arca Ganesha. Seharusnya di atas ini pada zaman dahulu kala ketika Candi Badut ini masih menjadi tempat ibadah, tempat pemujaan bagi dewa-dewi pada masa itu, adalah arca Ganesha berada di sisi sebelah sini. Baik, kita akan lanjutkan ke sisi selanjutnya. Sisi selanjutnya adalah arca yang menghadap ke arah ini. Ini adalah arca dari Rishi Agastya. Ya, untuk sisi berikutnya adalah arca yang sebelumnya adalah arca dari Rishi Agastya. Namun saat ini lokasi dari arca Rishi Agastya sudah kita lihat kosong, sudah tidak ada lagi arcanya. Namun sebelumnya dapat kita saksikan di sini juga ada keterangan. Sebelumnya adalah arca Rishi Agastya yang berada di sisi ini. Agastya adalah nama lain dari Dewa Guru atau Batara Guru. Beliau adalah Rishi, murid Shiva dari India yang menyebarkan agama Hindu ke selatan termasuk ke Indonesia. Agastya biasa digambarkan dalam posisi berdiri dengan 2 buah tangan, berwajah tua, berkumis, dan berjenggot panjang. Perutnya biasanya digambarkan gendut, memegang kendi dan tasbih, dan di sampingnya terdapat tombak atau trishula. Dapat disaksikan ini adalah arca dari Rishi Agastya atau salah satu guru utama dari Kriya Yoga. Selanjutnya dari Rishi Agastya kita akan lanjutkan lagi ke sisi yang berikutnya. Baik, kemudian sekarang kita berada di pintu masuk dari Candi Badut. Kita lihat di pintu masuk dari Candi Badut ini terdapat arca di sebelah kiri pintu candi yang sudah tidak ada lagi arcanya, dan sebelah kanan juga ada tempat dari arca. Namun di sini terlihat keterangan bahwa di sebelah kiri pintu candi dahulu kala adalah arca Mahakala. Mahakala dan Nandiswara merupakan sepasang arca penjaga pintu masuk candi, sedangkan sebelah pintu kanan adalah Nandiswara. Dan Mahakala juga dikatakan merupakan perwujudan dari Dewa Shiva dalam rupa yang menyeramkan atau ganas atau ugra. Ia digambarkan dalam keadaan bertelanjang dada dengan mengenakan kalung berkain lipatan besar di bawah pusar, dan tangan kanannya menghunus pedang dan yang kiri mencengkram gada. Baik, sekarang saya akan naik ke tempat utama dari Candi Badut ini. Di sini dikatakan yang tidak berkepentingan dilarang masuk, hanya untuk yang memang memiliki izin, dan saya sudah meminta izin kepada para pengurus di sini. Baiklah, sekarang saya sudah ada di ruang utama dari Candi Badut. Saya akan langsung saja masuk ke dalam, kita saksikan vibrasi yang sangat luar biasa, energinya sudah sangat meditatif.
masuk ke sini saja sudah kita merasakan satu suasana meditasi yang sangat dalam. Kita dapat merasakan kesucian dari tempat ini, dan kita lihat di sini ada lingam dan sebenarnya ada yoni. Ini lingam dan yoni, tapi yoninya sudah tidak terlalu sempurna bentuknya. Kalau kita lihat, ini adalah yoni, simbol energi feminin ya dari yoni, dan ini adalah lingam atau sumber energi atau aspek energi maskulin. Ya. Kita lihat di sini juga masih terdapat dupa, banyak sekali dupa-dupa di sekelilingnya, pertanda tempat ini memang sepertinya masih aktif dipakai untuk pemujaan, untuk meditasi. Banyak orang melakukan puja di sini, kita lihat masih banyak dupa. Baiklah, sekarang saya akan mulai membuat keterhubungan, koneksi dengan tempat meditasi yang sangat suci ini. Saya akan bermeditasi di sini. Kebetulan sudah disiapkan Sri Yantra yang ada di sini untuk saya pakai bermeditasi. Ya, sekarang saya sudah berada dalam posisi meditasi di dalam ruang utama dari Candi Badut. Di hadapan saya sudah terdapat lingam dan yoni, dan saya sudah duduk dalam posisi lotus, dalam Padmasana, dan kita akan segera saja melakukan meditasi. Bagi Anda mungkin yang sedang menyaksikan video ini dan ingin bermeditasi bersama-sama dengan saya, untuk melakukan keterhubungan dan penyelarasan dengan Risi Agastiar dan juga energi para dewa-dewi yang ada di Candi Badut ini, saya persilahkan terhubung. Silahkan terhubung. Masuklah ke dalam relaksasi, bernafas rileks seperti biasanya yang selalu saya berikan dalam panduan-panduan meditasi kita pada video-video Kriya Yoga Nusantara. Posisi tangan boleh dalam posisi Chin Mudra bagi yang sudah dapat melakukannya. Kemudian silakan masuk dalam posisi meditasi. Buat keterhubungan dengan saya, dengan Risi Agastiar, dengan para dewa-dewi yang ada yang terhubung di Candi Badut ini. Rasakan keheningannya. Mohon berkat. Silahkan masing-masing masuk ke dalam keheningan, masuk ke dalam keselarasan, dan terhubung. Ya, kini kita saksikan di sisi-sisi luar dari candi. Di sini adalah batu-batu reruntuhan peninggalan dari candi tersebut. Seperti tadi saya sudah sampaikan, Candi Badut yang didirikan oleh Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan pada tahun 700 Masehi, dan candi ini ditemukan oleh Dinas Purbakala Belanda pada tahun 1921. Dan reruntuhan-reruntuhan tersebut yang ditemukan dari candi ini tersimpan di sini, masih dapat kita lihat reruntuhan-reruntuhan yang masih disimpan. Sebagian tentunya bagian dari candi sudah mendapatkan renovasi, namun reruntuhan yang asli dari candi bisa kita lihat. Candi Badut yang memang didirikan sebagai pendarmaan untuk tempat pemujaan kepada Risi Agastiar ini memang bernama Candi Badut. Kabarnya ada yang menyatakan bahwa Badut sendiri adalah berarti cahaya, namun ada juga yang menyatakan bahwa Badut adalah dari nama kecil Raja Gajayana, pendiri dari candi ini.
Dan banyak sekali memang versi tentang Candi Badut ini. Salah satu yang sangat menarik tentunya karena candi ini memang didirikan khusus untuk Risi Agastiar yang merupakan guru suci yang kita semua cintai. Dan kita saksikan di sisi-sisi sini masih terdapat reruntuhan dari Candi Badut. Ya, dan di sini kita bisa lihat. Di sini kita lihat masih terdapat yoni, sebuah satu lagi reruntuhan yoni yang masih terlihat cukup jelas bentuknya. Yoni adalah simbol suci, simbol feminin yang suci yang melambangkan energi feminin. Kemudian di sekelilingnya juga terdapat banyak sekali sisa-sisa reruntuhan yang mungkin arca-arca yang runtuh. Kalau kita lihat keseluruhan arca 1, 2, 3, 4, 5 arca utama pada candi semuanya sudah tidak dapat disaksikan kecuali terdapat satu arca dari Dewi Durga yang itu pun kondisi kepalanya sudah tidak ada. Ya, kita saksikan tadi dari salah satu arca hanya tersisa Dewi Durga, itu pun kondisi kepalanya sudah tidak ada begitu ya. Dan beberapa tahun yang lalu sebenarnya ada yang menyatakan bahwa arca tersebut kemungkinan berada di tumpukan-tumpukan dari peninggalan arca-arca ini. Jadi arca-arca yang tadi kita saksikan sudah tidak ada di pintu-pintu dari candi, kemungkinan terdapat di reruntuhan yang ada di sini. Mungkin harus dilakukan penelitian lagi yang lebih jauh tentang hal itu, apakah betul arca-arca yang menghilang dari Candi Badut berada di sini, apakah masih terdapat di sekitar lokasi candi atau di manakah arca-arca yang menghilang tersebut. Tentunya menjadi PR bagi kita bersama. Semoga kedepannya dapat segera dipecahkan misteri kemanakah arca-arca tersebut menghilang. Ya, ini adalah di sisi luar dari Candi Badut, ada keterangan di sini tentang Candi Badut selengkapnya. Baiklah, itulah tadi perjalanan saya yang sangat luar biasa ke Candi Badut yang ada di Tidar, Malang. Semoga upaya saya untuk mengunjungi, untuk berziarah, napak tilas ke candi-candi leluhur Nusantara ini dapat bermanfaat. Tentunya bagi sahabat-sahabat Kriya Yoga Nusantara yang sedang berupaya untuk menggali jati diri Nusantara, untuk dapat memahami kesejatian yang ada di dalam diri kita. Ya, akhirnya itulah tadi perjalanan kita melakukan napak tilas leluhur Nusantara di Candi Badut. Dan jangan lupa bagi Anda yang mungkin tertarik dengan konten-konten video yang saya buat, karena kedepannya saya mungkin akan lebih banyak lagi melakukan perjalanan-perjalanan napak tilas ke candi-candi, ke peninggalan-peninggalan leluhur Nusantara yang lain. Dan bagi Anda yang ingin terus menyaksikan video-video dari Kriya Yoga Nusantara, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Karena tentunya subscribe Anda membuat saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya tentang Kriya Yoga Nusantara. Dan tentunya saat ini di mana saya sedang berfokus untuk melakukan napak tilas leluhur Nusantara. Akhirnya saya Yvonne Sutrisna, terima kasih. Semoga bermanfaat tayangan ini. Salam cinta dan cahaya, namaste.